Azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Semoga ada waktunya. Pertama, azwaju SAW ihda asyara imro'atan. Istri Nabi itu ada 11. Saya tanya ini, apa orang Pak? 11 ini. Istri Nabi adalah 11. Dan perlu diketahui, istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Mereka dilarang menikah setelah Nabi wafat karena mereka ibunya orang beriman. Coba bayangkan jenengan, Aisyah itu menjanda usia 19 tahun, Pak. Datang mriki janda 20 tahun ya nikah meneh. Sing 50 tahun nikah meneh 19 tahun. Ini Aisyah radhiyallahu anha menjanda di usia 19 tahun. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi ada berapa? 11. Situn min Quraisy, 6 dari Quraisy, wa arba'un arabiyat, 4 orang dari Arab yang lain, wa wahidatun min Bani Israil, 1 dari Bani Israel dari Yahudi. Wal Quraisyat huna, siapa saja istri Nabi dari Quraisy? Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Khadijah bintu Khuwailid yang Nabi menikah di usia 25 tahun, sedangkan Khadijah usianya 40 tahun. Saya tanya, saya tutup mungkin waktunya dah mepet nih. Isa sebelum saya waduh, istri-istri Nabi itu muda-muda apa tua-tua? Muda-muda. Ya? Istri Nabi muda-muda apa tua-tua, Pak? Tua muda ya. Jadi Pak Budi langsung sinyalnya kuat sinyalnya ya. Istri Nabi itu semua janda kecuali Aisyah. Semua wajah janda kecuali Aisyah. Tapi istri Nabi rata-rata muda, janda muda ya. Yang tua itu bisa dihitung. Ayat 3. Khadijah menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Yang kedua Saudah binti Yam'ah menikah dengan Nabi itu usianya sudah sekitar hampir berapa? Di atas 50 tahun. Yang ketiga adalah Ummu Salamah menikah dengan Nabi usia 28 tahun. Rata-rata itu Nabi itu di bawah 25 dan yang paling banyak di bawah 20 tahun. Contohnya Aisyah. Aisyah itu enggak gadis ya, janda contohnya. Hafsah anaknya Umar ya, di bawah 20 tahun. Contohnya siapa lagi? Contohnya siapa itu namanya? Sofiyah binti Hunzai, seorang Yahudi. Janda 2 kali tapi usianya juga sama di bawah 20 tahun. Ada Zainab binti Jahsh dan banyak istri Nabi rata-rata kebanyakan di antara di bawah 20 tahun. Maka kadang-kadang ini perkara sensitif, Pak. Kalau yang isi pengajian ustazah pasti nerangke istri Nabi janda-janda tertua-tua, Pak. Padahal mereka nanti bertanggung jawab. Ini kalau dia ngomong itu harus punya referensi. Kitabnya mana ya? Dan asal karena emosi ya berat gitu. Maka belajar sirah Nabi jangan dengan emosi. Dengan emosi sing ngisi ibu-ibu kabeh janda-janda tuh luar masih muda enggak ada ya. Betul itu Nabi janda-janda ya. Tapi janda yang tua cuma 3 orang. Maka ya lekwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi menikah bukan karena hanya multi hawa nafsu ya. Nabi menikah itu karena perkara urusan dakwah ya. Urusan mungkin menyenangkan sahabatnya, contohnya Umar. Umar punya anak Hafsah, ditawarkan ke Abu Bakar ditolak ya. Ditawarkan ke Umar tidak ditolak. Ditawarkan Utsman enggak mau. Jengkel Umar dia.
nawar ke anaknya kemana-mana nggak diterima. Akhirnya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Ummu Salamah ya, suaminya syahid di dalam perang Uhud. Setelah selesai perang Uhud, beliau terluka kemudian meninggal ya. Nabi mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, saya ajari sebuah doa. Kalau engkau terkena musibah, doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku, gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Betul Pak? Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diingat Bapak, kenapa Rasulullah ini poligami? Saya tanya, kenapa Pak? Ternyata ini diteliti oleh ahli psikologi. Seorang psikologi orang Mesir, perempuan, juga istri kedua, dia jauh-jauh datang ke Madinah untuk umroh. Akhirnya beliau merenung di makam Nabi, ternyata ketemu jawaban. Kenapa istri Nabi lebih daripada satu? Ternyata apa? Ternyata kebaikan Nabi Muhammad SAW tidak bisa diceritakan hanya dengan seorang istri. Maka sampai hadis kepada kita ini banyak diriwayatkan oleh istri-istri beliau. Jadi kebaikan Nabi itu tidak mampu diceritakan hanya oleh seorang istri, harus diceritakan oleh 11 orang istrinya. Anehnya kita semangat poligami, istri tanya, Mbak, bapak itu kebaikannya apa? Orang langsung jawab, musibah. Jadi ada istri ditanya oleh orang lain. Nah, kalau kita punya istri ditanya oleh orang, Bu, kelebihan bapak itu apa? Kok istri kita jawabnya baru setelah 10 menit? Berarti kita tidak istimewa di mata istri kita, karena kebaikannya nggak ada. Agak mikir loh. Bahkan Nabi ini kebaikannya sampai harus diceritakan ke 11 istrinya. Monggo ada pertanyaan sebelum kami tutup? Kalau ada.